Setelah NU memutuskan non muslim, ada kiai, ada ustadz yang biasa pidato di TV, ustadznya namanya ujian akhir semester. Orang yang kafir itu kenapa disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono wong orang Islam terus ketemu nang dalan, lho kowe nang pir, lah kok parpir. Kok parpir. Ustaznya namanya apa? Ujian akhir semester, jangan disingkat. Pidato saudara-saudara, kalau sekarang sebutannya non muslim berarti ada ayat Quran yang dirubah. Dulu Qurannya qul ya ayyuhal kafirun, sekarang qul ya ayyuhal non muslim. Oh, berarti HTINT. Sudah gitu saja. Nah, ini jadi hati-hatilah orang yang jangan mantuk-mantuk. Wah hebat, jangan dulu hebat gimana? Nanti dulu sejalan tidak dengan NU. NU itu kebangsaan, siapa saja. Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan ustaz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat qul ya ayyuhal non muslim? Mana? Kafir kan dari dulu. Menonjol, orang yang menonjol dalam keberanian memperjuangkan kebenaran, ini orangnya. Kenapa? Karena ada hak, ada batil, ada bengkok, ada lurus, ada Musa, ada Fir'aun, ada hitam, ada putih, ada iman, ada kufur. Orang yang mukmin namanya kafir. Mukmin iman, kufur kafir. Maka masalah orang kafir sudah ada. Bagaimana kita menyikapinya? Bersikaplah seperti sikap Ibrahim. Ibrahim bagaimana? Argumen. Makanya kita sebut kama shallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Pakai argumen. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan ini adalah berhala yang paling besar. Fas'aluhu, tanyalah dia, in kanu yantiqun, kalau memang mereka bisa bicara. Pakai logika, pakai. Kalian yang jago rasional, pakai. Buatkan meme, buatkan video pendek, buatkan melawan argumen-argumen mereka. Tapi biasanya mereka kalau kalah dengan otak, mereka akan pakai otot. Kalah dengan otak, bangkit emosinya, kumpulkan semua kayu-kayu, harriquhu, bakar Ibrahim. Apakah Ibrahim tak bisa ditangkap? Bisa. Ibrahim mereka tangkap, mereka ikat, mereka masukkan, mereka bakar. Mukjizat datang belakangan. Ibrahim keluar dalam keadaan kedinginan. Kenapa? Karena Allah berkata, kuni, jadilah api, bardan, sejuk. Andai ayat itu titik sampai bardan, beku Nabi Ibrahim. Ditutup Allah, bardan wasalaman, salam, sejuk tapi selamat ala Ibrahim. Itu yang selalu disampaikan di manasik haji. Bapak Ibu, nanti kalau di Makkah kepanasan, baca ayat ini ya, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kuni bardan. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya baca ayat ini selama di Makkah, sejuk. Rupanya nggak pernah ke masjid, di hotel aja. Sejuk. Hari ini kita berkumpul ramai. Maka dulu Buya Hamka pun pernah mengumpulkan orang lebih ramai dari ini. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan orang lebih ramai daripada ini. Hari ini kita tertekan. Mereka dulu pun pernah tertekan. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Apa yang terjadi pada kau hari ini pernah terjadi pada orang-orang sebelum engkau. Tapi ada yang tegar, ada yang terkapar. Kau tinggal memilih. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujur wa taqwaha.
kau tinggal memilih di simpang jalan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kemuliaan seseorang terletak pada ucapan terakhir sebelum ajal. Saat ini, orang semakin berlomba-lomba untuk meraih kenikmatan dunia. Orang mengejar harta kekayaan yang tidak ada habisnya, menginginkan posisi jabatan tertentu di tempat kerjanya atau mengejar gelar akademik setinggi-tingginya. Ustadz Abdul Somad atau UAS memberikan renungan mengenai fakta tersebut dalam postingan Instagramnya, UAS Official. Dia menuliskan soal kekayaan, jabatan, dan kepintaran bukan nikmat terbesar yang bisa menentukan kemuliaan seseorang. Jika kemuliaan seseorang ditentukan dari hal tersebut, UAS menyatakan maka Fir'aun, Qarun, dan Hawan adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka adalah orang yang tercela. Kalaulah manusia itu mulia karena jabatannya, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalau manusia lebih mulia dari harta, maka Qarun sampai saat ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalau orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas dari Hawan, ujarnya. Melainkan UAS melanjutkan kemuliaan seseorang ditentukan dari ucapan atau kalam terakhirnya ketika ajal menjemputnya. Orang yang mulia, kata terakhirnya adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemuliaan terletak pada Ya Allah, jadikan kalam terakhir kami ketika ajal sampai. Ucapan terakhir yang keluar dari mulut adalah La ilaha illallah, pungkas UAS. Kemuliaan seseorang terletak pada ucapan terakhir sebelum ajal. Saat ini, orang semakin berlomba-lomba untuk meraih kenikmatan dunia. Orang mengejar harta kekayaan yang tidak ada habisnya, menginginkan posisi jabatan tertentu di tempat kerjanya atau mengejar gelar akademik setinggi-tingginya. Ustadz Abdul Somad atau UAS memberikan renungan mengenai fakta tersebut dalam postingan Instagramnya, UAS Official. Dia menuliskan soal kekayaan, jabatan, dan kepintaran bukan nikmat terbesar yang bisa menentukan kemuliaan seseorang. Jika kemuliaan seseorang ditentukan dari hal tersebut, UAS menyatakan maka Fir'aun, Qarun, dan Hawan adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka adalah orang yang tercela. Kalaulah manusia itu mulia karena jabatannya, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalau manusia lebih mulia dari harta, maka Qarun sampai saat ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalau orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas dari Hawan, ujarnya. Melainkan UAS melanjutkan kemuliaan seseorang ditentukan dari ucapan atau kalam terakhirnya ketika ajal menjemputnya. Orang yang mulia, kata terakhirnya adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemuliaan terletak pada Ya Allah, jadikan kalam terakhir kami ketika ajal sampai. Ucapan terakhir yang keluar dari mulut adalah La ilaha illallah, pungkas UAS.